Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon maaf ya, depannya ada jalan, jadi ada suara-suara yang mengganggu obrolan kita. Malam hari ini saya bertemu dengan saya berkunjung ke rumahnya Gus DY, seorang filosof. Dan di sebelahnya adalah ahli tata spiritual. Oke, Arab maklum namanya Gobral Gabrul. Spiritual kayak tata boga. Ya, Bebas ya. ada yang menarik dari obrolan kita tadi dan kita jadikan satu Gobral Gabrul. Ya, Mas. Bahasa apa ini? Iya, salam Gobral Gabrul. Salam Salam Gobral Gobral Gabrul. Gabrul. Ya. Iya, Mas Agus. Ini nanti di Apa lagi? sahuri juga sama Mas. ini. Jadi kan kita sudah selesai dari pemilu, Mas. Pemilu. Jadi setelah pemilu Sambung. Udah. Oh, mohon maaf lahir dan batin. Sambung lebaran. Iya, lebaran lahir batin lah. Jadi ada kajian-kajian kita yang sesuai dengan takaran keilmuan yang ada dalam pikiran kita, yang notabene nggak terlegitimasi secara formal. Itu kita berpikir bahwa pemilu kemarin itu lucu, Mas. Ya. Itu sangat menggelitik. Nah, kalau bicara lucu, saya ini mohon Mas Agus cerita tentang lucunya pemilu kemarin, Mas. Gimana, Mas? Apa, Mas? Mas Gus apa lucunya sih? Enggak, ketawanya malah bingung nanti. Laku. Jadi kalau dalam sudut pandang saya yang notabene ini rakyat jelata dan tidak masuk pada level-level pemikiran yang sangat kritis, apalagi ada metodologi berpikir yang sistematis, kayak itu, Mas, yang kemarin itu kan loh, kok ada sarjana-sarjana hukum yang menginginkan pemilu diulang tanpa Gibran gitu, Mas. Itu kan jadi lucu, Mas, gitu. Ya. Nah, ini jadi ceritanya tuh kayak orang main tinju, Mas. Tadinya nggak mau ke sarung tinju nih merek itu, tapi setelah kalah dia bilang, "Wah, lu sarung tinjunya tuh ngono gitu kan." Misalnya ngono kan asumsinya. Mas Gus gimana lucunya? Versi apa ya? Versi yang nggak kelihatan. Versi yang nggak kelihatan. Kita tanpa ada pemikiran yang pro dan kontra ya, artinya kita nggak blok kemanapun, tetapi Sekedar Gobral Gabrul. iya, sekedar Gobral Gabrul. Tapi ya alhamdulillah dalam konteks berpikir soal pemilu kemarin, Pak Prabowo akhirnya menjadi presiden Indonesia ke-8 nih. Ya. Nah, pandangannya kayaknya Mas Gus dulu yang bisa ini, Mas. Mancing ya dulu, Mas. Nah, ini kan ada pertarungan yang sedikit agak mereda tetapi masih ada. Jadi tadi nyinggung-nyinggung masalah Israel. Kalau aku bicara Israel, handphone yang tak buat ngerekam kita ini juga ada hubungannya dengan Israel gitu kan. Oke, kalau menyikapi soal pemilu kemarin, ini yang terjadi di negara kita ini semuanya tidak lepas dari sejarah riwayat sejarah yang terjadi di daerah kita sendiri yang dulu disebutnya Nusantara. Sebelum terbentuknya negara Republik, Iya. atau sebelum didirikannya negara Republik Indonesia. Siap. Jadi di dalam bagian hitungan aksara Jawa ataupun hitungan menurut Ronggo Warsito dan yang lainnya termasuk Joyoboyo ramalan ini kan Prabowo salah satu pemimpin di negara kita yang ke-8 itu kalau Masuk dalam hitungan yang benar yang ke-8 maksudnya ramalannya Ronggo Warsito atau masuk ke Joyoboyo sama Siliwangi. Jadi di tahun ini banyak gejolak alam, banyak gejolak politik, gejolak pola pikir ya. Semuanya
terjadi dengan secara bersamaan. Jadi susah untuk memilah ini mana yang benar, mana yang salah, atau memilih apakah ini satria benar atau bukan. Dan semuanya itu perlu kita kaji bareng ya. Ya tentunya harus sambil ngopi ya. Biar kok ada kopi. Iya, biar nggak terlalu Iya, serius. biar nggak- Kopi dulu ya. Kopi Jadi, dulu ya. Biar pada sewot, kita ngopi dulu. Jadi kan ada semacam pendapat dan ini kayaknya ada benarnya, Mas. Kalau bicara kemarin itu ya kita termasuk orang yang bisa menelaah ya, tapi sebagian besar juga ada yang larut pada sisi emosi. Yang tadi Mas Kus bilang sebetulnya kebaikan dan keburukan berjalan apa? Berjalan dengan bersama. Di situ Itulah kan- kebenaran sejati. Mas. Jadi kita tidak bisa memilih salah satunya. Oh ini salah, saya benar, oh itu salah. Karena keduanya itu sudah diciptakan gitu. Dan kita mau milih yang salah dan benar itu tergantung individu masing-masing lah. Nah, Cuman keduanya yang perlu kita ketahui, yang perlu kita kaji lebih dalam, keduanya itu adalah kebenaran. keduanya adalah kebenaran ya. Jadinya Tidak bisa kita hubungi. ada tadi juga cerita ada piramid, ada Fir'aun itu. Iya benar. Untung Allah menciptakan ada Fir'aun. Jadi kita tahu ada baik dan buruk gitu ya. Apa begitu Mas? Ya bisa ya, bisa. Silakan ditambahkan. Kita biasa aja nih Mas Edi ya. Ya, Ya, ini di komentar di luar biasa tuh. Tadi kan awalnya apa? Wah, habis tuh. Enggak, masih. Masih. Apa pemancingan kalimat kan jadi lucu ya. Ya kalau nanti bilang lucu memang lucu semua ini. Lucu tapi salah kaprah. Oke. Kalau kita lihat lucu kan memang menggelitik lucu. Tapi dalam move sekarang ini, istilahnya film sekarang ini kayak marah lucu, jengkel lucu, ya apa Tegas, tegas lucu. lucu, tegang lucu. Lucu. Pokoknya ya salah kaprah lucu. Ya dulu kan lucunya lucu komedi, maksudnya lucu menggelitik gitu ya. Tapi ini nggak menggelitik pun jadi lucu. Jadi lucu. Yang menarik ada tumpang tindih nih Mas. Nah cuman saya nyambung lagi nih, yang tadi Mas Gus bilang itu memang salah kaprah lagi presiden. Ini menarik kalau dari hitungan tadi membawa nuansa Joyo-joyo. retorika zaman lalu gitu ya, lampau itu ya. Ramalan. Akhirnya kan yang sekarang ini yang menjadi tafsiran yang kadang-kadang keliru. Kalau kita bicara Prabowo sebetulnya nggak ada itu Prabowo. Nah, cuman kalau kita terjemahkan ada kendala kalau kita bicara Indonesia ya kan hanya 7 Mas. 7 itu apa? Ya itu kalau kita sering Mas Mesti ingat nggak waktu kita bicara itu yang Satrio, Kinu Joro, Marwa Kuncoro, ya kan? Asalnya kan kita tanya Soekarno nih Soekarno. dalam apa simbolisnya sebuah kalimat kata ini kan membawa nama nih, tapi kan namanya nggak secara spesifik, tapi kan hanya disimboliskan Satrio, pemimpin yang sering dipenjara kan gitu ya. Nah ini Satrio Mukti Wibowo Kesandung Kesampar Pak Harto, Satrio Jinemput Semula Atur Habibie, Satrio Lelono Topong Rame Gus Dur, Satrio Piningit Ameng Tawuh Megawati, Satrio Boyang Pambukaning Gapura SBY, Satrio Pinandito Sinisan Wahyu Jokowi. Udah nih, Masih Pak. udah. Sekarang Wahyu Cakrik Jolonuko, Satrio itu. Nggak ada. Yang kalimat Sampai ini 10, Pak. nggak, kalimat ini nggak ada karena dalam kesepakatan sejarah itu cuma 7. Nah 7 itu terus siapa berikutnya kan gitu. Nah kalau dalam Mas mengeluarkan itu berarti ini ada yang baru untuk mengisi sebuah simbolis. Karena kan namanya leluhur dulu kan hanya menerka ya, atau bahasanya ramalan kan. Ya. Ramalannya hanya sampai di sana, hanya sampai angka 7. Ternyata ramalan nggak sampai angka 7. Nah. Masih ada 3 angka lagi. Sekarang 8, 9, dan 10 untuk kita mencapai terjemahkan nunggal. bait yang ini dulu 7. Nah kalau kita 7 berarti kan harus ada kesepakatan 7 itu. Nah siapa yang ke-8 kan gitu nih. Sederhana, kalau 8 itu nggak lepas dari yang 7. Paham ya? Makanya dulu Jokowi ngasih simbol siapa itu yang ke-8-nya ini kan Prabowo diajak untuk koalisinya beliau. Iya, Dalam toleransi apa yang jadi lucu tapi menarik. Kalau kita bicara dulu lucu kan ini musuh nih dulu. Jadi menterinya, menteri pertahanan lagi. Nah ini kan yang nggak masuk di nalar. Dan di dunia itu orang Baru banyak pertama tanya. mungkin. Baru banyak Dan tanya. insya Allah nih. Loh kok Kok malah jadi menteri yang Jadi membawa begini,
membawa apa persenjataan riwayat. kita gitu kan. Nah, Riwayatnya kan nyambung ya. Kenapa kok Prabowo yang ditunjuk? Karena kan namanya juga Jonoloko ya, Catrik Jonoloko. Catrik itu anak kecil, anak kecil tapi yang linui dalam menguasai berbagai hal wawasan lah. Disebutnya Catrik atau bocah kerdil kecil yang kalau digambarkan secara fisiknya itu secara fisik ya hanya sekedar simbolik aja. Itu bocah kerdil yang bentuknya itu ya enggak orang memper lah ngono bahasa itu nih lah. Tapi gitu ya. berjalan bareng dengan seorang satria yang linui menguasai berbagai hal dalam bidang pertahanan atau kesatrian atau peperangan. Makanya disebut wahyunya Wahyu Catrik Jonoloko. Jadi Catriknya tadi anak kecil, tapi yang menguasai berbagai wawasan itu berdampingan bareng dengan seorang kesatria yang mampu di bidang segala laga. Jadi disebutnya tempat Catrik Jonoloko itu jalan bareng. Inilah terusan dari yang ketujuh, makanya ditunjuknya oleh Pak Jokowi Prabowo. Nah ini yang menarik. Saya bicara di 7 dulu. Karena kan 8 ini ya kebetulan ya Prabowo yang menang. Kalau misalkan Ganjar, dalam teori kemarin kan ada 3, Anies, Prabowo, sama Ganjar. Dan Jokowi sendiri kan menggiringnya kan Ganjar sama Prabowo. Aniesnya malah tidak kan gitu. Makanya yang menarik ini kan terus ada istilah perubahan, terus ada hilirisasi meneruskan, terus ada nepotisme KKN itu ya yang Pak Ganjar membawa visi itu kan untuk sebuah visi misinya lah. Nah, saya cut itu dulu. Tapi saya bicara satu, kalau kita terjemahkan dulu sampai sekarang pun ada teori Joglo Semar, Jogja, Solo, Semarang. Jogja, Solo udah runtuh, Semarang runtuh. Nah, Semarang itu kapan? Kan gitu nih. Semarang. Nah, Semarang kan dalam simbolisnya kan ke PDIP ini, Pak Ganjar. Makanya sudah ada kekalahan itu. Ya ini kan ilmu godak-gadok nih. Joglo Semar. Ya, Joglo Semarnya ini misalnya kan pada roboh nih. Nah, roboh itu mengisi untuk yang era berikutnya. Nah, era berikutnya malah saya tertarik nih Mas Kusni. Dalam teori ini tadi kajiannya itu sebetulnya kan nggak ada malah di dalam penerjemahan Ronggo Warsito. Karena nggak ada teori Mas Kos ini. Ya ini kan milik baru dalam pemikiran untuk meneruskan dan ini akan diuji kan gitu Mas Medi ini. Nah, ini simbiosis ramalan yang sudah terputus sebetulnya dengan gejala apa? Hukum alam. Yang menariknya hukum alam itu ada Sabdo Palon, ada terjadi nih dalam arti yang dulu kan. Terus ada simbolisnya apa? Gunung Merapi meletus, Surabaya itu apa? Lumpur Lapindo. Terus ada beberapa yang istilahnya ruatan lah, ruatan nasional. Ada tsunami, ada gempa, ada ini bla 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 itu semua. Dan itu sudah terjadi. Dan konteksnya secara apa ya meteorologi apa BMKG dari arah barat daya yang istilahnya apa arahnya itu ya. Nah ini yang unik ini. Dan itu kan sudah ditulis oleh Ronggo Warsito 1800. Tapi terjemahan itu kan sudah diwakili oleh Prabu Joyoboyo tahun 1100. Berarti dari ribuan tahun. Nah kalau kita mengacu ke Mas Bos itu nggak ada loncatan. Karena apa? Karena dulu pergerakan Ki Hajar Dewantara, Bung Karno itu Satrio Piningit ini yang selalu digembar-gemburkan. Zaman Pak Harto kita coblosan Satrio Piningit, zaman Pak Harto Satrio Piningit, dan Satrio Piningit sudah terjadi di Megawati. Itulah Satrio Piningitnya. Kan itu nih menarik. Nah sekarang lepas begitu Prabowo janji, berarti kan dia mengisi nih. Nangis itu gampang sebetulnya. Kalau dulu ditanya siapa nih presidennya, ya aku sih nggak usah jauh-jauh, paling Prabowo yang menang. Bukan setelah cawe-cawe. Cawe-cawe nggak ada cawe-cawe, tetap aja seperti itu. Karena begini ya, riwayat kan selama ini Indonesia ini kan sejak terbentuknya ini kan dipimpin oleh golongan atau dari wilayah Jawa lah ya. Nah, sedangkan dunia itu mengetahui Jawa itu terbelah jadi dua kan, ada Jawa Timur ya kan, dan Jawa Barat. Jawa Tengah kan buatan Belanda kan, adanya Jawa Tengah kan gitu. Dulu kan hanya Jawa Timur dan Jawa Barat, atau terah Jawa dan terah Sunda lah. Sekarang lah saatnya terah Sunda yang berkiprah, makanya timbullah tadi yang disebut Wahyu Catrik Jonoloko untuk meneruskan sejarah. Nah itu cara dari mana Mas? Jonoloko itu? Yang jelas bahwa sejarah Nusantara ini memang harus dipimpin oleh yang tertua ya. Mungkin selama ini kan dipimpin adik
Jadi di kalangan keluarga kita sendiri yang berhak memimpin setelah orang tua nggak ada itu kan anak tertua. Jadi wilayah Nusantara ini ada riwayat saudara kembar, kakak dan beradik selama ini dipimpin oleh adiknya, saatnya yang tua yang memimpin gitu. Kalau di Kutak Gatuk seperti ya. Yang tua itu. Tapi ini kadang-kadang ada tafsiran yang keliru. Selama kita pahami benar, makanya Indonesia uniknya gitu mas. Kalau orang presiden harus orang Jawa, kan tidak akan mungkin ada Habibie. Habibie kan nggak orang Jawa. Oh itu ada riwayat Raja Panyelang, Raja Pengganti Sementara. Bukan, kan tetap Raja aja presiden. Panyelang. Iya. Bukan gini, maksudnya gini. Ketika ada istilah, nggak mungkin presiden harus orang Jawa. Itu kan sebetulnya tidak terjadi kan. Ketika ada presiden Habibie, berarti apa? Tafsiran dalam arti 100%. Kan nggak mungkin 100%, 90%, 10%-nya dia Habibie misalkan. Nah ini yang uniknya. Selama kita memahami kalau hablum minanas itu nggak pernah 100% mas, kecuali hablum minallah, gitu ya. Hablum minanas tafsirnya seperti ini. Terus kita punya dalil tadi kan Raja apa tadi? Apa? Yang riwayat tadi yang Habibie itu? Iya. Riwayat Raja Panyelang lah. Nah, Raja Panyelang. Dan Raja dulu Pengganti pun yang sifatnya sementara. ketika ada presidensial Republik Indonesia Serikat, kan juga ada presiden juga. Ya kan penggantinya Soekarno. Dan itu bukan orang Jawa. Iya. Orang Batak. Orang Batak. Sabtu Ya. di Batak negara. Orang Sumatera kalau nggak salah. Nah, ini kan yang menarik sehingga kan gini. Kadang-kadang ada dilematis memang kuatnya di situ ya. Misalkan orang Jawa ya kebetulan aja memang mengisi orang Jawa. Terus ada di Notonegoro yang ada istilah disimbolisasikan itu ya. Tapi nggak harus seperti itu. Nah sama Mas Mehdi tadi bilang Israel itu ya sangkut pautnya Israel. Kan terus pikiran kita kan Israel di negara atau bangsa Israel itu, padahal kan cerita nggak seperti itu. Nah itu seperti yang Indonesia. Ketika kita menerjemahkan Indonesia seperti itu kan tidak seperti itu juga. Iya. Kayak ini politik katanya lucu, kan maksudnya lucu maksud kita, padahal di sana kan sewot, demo buktinya demo gimana, ya kan, demo sampai mencaci maki, misalkan loh, walaupun pas puasa lagi misalkan, ya walaupun ini non saya memang terserah namanya demokrasi, ada mau demo silakan, mau kagak ya silakan, tidur apa lagi kan gitu. Nah ini kalau hemat saya Mas Mehdi, itu bahwasanya Allah itu ada. Oke. Ya kalau nggak ada gitu nggak ramai misalkan. Nah. Dan tapi Allah senang memberikan nuansa cerita ini sehingga apa? Sehingga informasi dulu seperti halnya tadi ramalan dari 7 satrio, istilahnya pemimpin. Kalau nih dulu kan ada istilahnya nubuat Rasulullah bahwasanya nanti akhir zaman ada bla 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 gini. Nah bla 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 gini tuh justru yang mengisi kita ini, ya kan? Mengisi kita misalkan ahli agama mengatasnamakan agama misalkan atau tidak keseruannya itu berlanjut gitu loh, tontonannya itu berlanjut gitu. Akhirnya apa? Kebenaran itu kan terjadi yang diucapkan oleh Rasulullah bahwasanya inilah waktunya. Kita kan nggak kan menelaah loh, mosok sih sampai sebegitunya gitu loh. Nah ini yang menarik apa? Baru masuk pemimpin-pemimpin yang akan datang Prabowo, walau-walam toh kan sudah terjadi nih, kan terjadi ketak palu MK toh. Iya. Jadi setuju nggak setuju Prabowo, Suka tidak suka. Gibran nih, jangan terus anda lecehkan, terus jangan nggak mau mutung istilahnya kalau orang Jawa apa mutung ya? Mutung, nggak mau kalau dipimpin Gibran, lu mau kemana? Keluar ke Indonesia, buru-buru keluar Indonesia. Nah itu yang menarik Mas Mehdi. Ya jadi gini para pemirsa sekalian. Bisa sambil ngopi. Iya, itu jadi ini berhadapan dengan alih-alih filsafat masa lalu. Ditarik-tarik dalam pemikiran dan kita tidak bisa mengelak. Malah saya kepikirannya nih mas, saudara-saudara kita yang di Aceh dan Sumatera Barat yang notabene memilih Pak Anies itu memang harus ada. Iya. Nah kabeh semuanya Prabowo repot nanti malah, ya kan, menyeimbangkan tatanan sebetulnya. Gak rame lah itu. Gak rame ya. Jadi kalau bahasa gampangnya itu kalau buat sekolah anak TK itu warna pelangi itu kalau nggak ada merahnya itu ya nggak jadi pelangi. Oke. Yang jelas kalau dalam hitungan era elektoral ya prosentasenya kita lebih gede ya. Maksudnya, jadi Pak Prabowo dengan Pak Ganjar digabung
kita berhadapan dengan Pak Prabowo itu presentasinya lebih masih Iya. besar Pak Prabowo. Ya memang benar ya. Anies Baswedan itu bagus, pinter dalam kepiawaian beliau. Mungkin kalau nih saran, ini kan saran ini. Kalau Pak Prabowo jadi presiden, kalau nih Pak Anies mau, jadi aja Menteri Luar Negeri. Tapi Misalkan. apa nggak mumet Mas? Ya, karena kepiawaian omongan ini Iya, dalam harus diperhitungkan negosiasi. Oh. Nah, apa ya negosiasi sama Israel untuk Palestina misalkan gitu loh. Ketika bla Kalau bahasa Nah. Jawa kepiawaian dalam Ya, lambisnya lambung. kepiawaiannya gitu. Misalkan kalau mau kan Maaf gitu. ini ya, Ya kalau nih nggak mau misalkan. Hmm. Nah kalau nih Pak Ganjar ya Pak Ganjar Menteri Pendidikan misalkan Dalam negeri. dalam negeri ya itu kan bisa untuk memberikan kebersamaan gitu kan. Ya kecuali nih beliau mau tapi pendukungnya nah ini akhirnya repot kalau pendukungnya terus malah pada sewa. Jadi ternyata kalau kita bicara fakta di lapangan, analisa dari pendukung itu kan rata-rata mereka punya kesimpulan dari medsos Mas. Itu informasi yang diterima dari media sosial yang menggiring opini kita untuk dalam tanda kutip membenci, malah bukan hanya suka tidak suka jadi membenci gitu. Nah ini menurut saya jadi ada problem ketika masyarakat muncul kebencian, akhirnya nggak konstruktif lagi, maksudnya tidak pertarungan pro dan kontranya nggak elok gitu Mas. Nah, salah satu contoh misalnya istilah-istilah Samsul gitu kan, terus apalah istilah-istilah yang lucu gitu. Kalau dulu udah terjadi itu misalnya cebong sama kampret gitu kan, ini kan kayak nggak intelek, tapi memang itu fakta gitu. Ya, Disitulah kelucuannya. nah itu salah satu lucu. Ya ini obrolan santai kita dengan Gus DY dan Mas Gus. Gobral gabrul aja. Tapi dari gobral gabrul itu mungkin ada yang melentik salah satu pemikiran yang teman-teman bisa bergobral gabrul lagi ke hal-hal yang lain ya, yang menonton tayangan ini gitu ya Mas. Bisa dilanjut. Bisa dilanjut. Syukur-syukur ada yang nambahin yang lebih seru loh. Oke, baik. Rame-rame. Siap. Ya sementara dikat dulu. Oke. Dilanjut. Siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salam Gobral Gobral Gabrul. Gabrul.